yang dibayar. Passion tak ini jadi pekerjaan tak. Ya, menurut saya pendidikan kita juga ini tidak begitu tertib menuntun kita ke arah cita-cita kita, Pak Dos. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Sehat mencerdaskan, cerdas menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Dan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan tinggi, apakah meningkatkan kompetensi atau mengembangkan jaringan. Ada fenomena menarik dalam masyarakat saat ini adalah di mana banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi namun tidak menjadi parameter untuk menjadi orang yang sukses. Malah sebaliknya, ada beberapa orang yang sukses dengan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Ada yang tamatan SD jadi pengusaha sukses, ada yang tamatan ya SMP jadi pedagang sukses, ada yang tamatan SMA, ada yang paket C menjadi politisi sukses. Sehingga sangat menarik kiranya teman-teman untuk mengobrolkan terkait tentang apakah pendidikan tinggi itu adalah pengembangan kompetensi untuk kemudian mengantar ke orang sukses atau lebih kepada pengembangan jaringan. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh tamu istimewa. Ya, selamat datang di podcast Ngopi. Siap, Pak Daus. Bapak Munawir Nuh, Esos MAP. Ya. Beliau adalah saat ini beliau adalah aktivis, dan saat ini beliau adalah saya kategorikan sebagai aktivis tokoh politik di Bantaeng. Karena kemarin kan terakhir kalau tidak salah di pemilihan legislatif ketua Bapilu, Badan Pengawasan Pemilu Partai Amanat Nasional. Terus PAN dapat berapa kursi, Pak? Alhamdulillah bertahan di 4 kursi. Masyaallah, selamat itu. Cukup lumayan lah. Masih bisa bertahan di tengah juga bagian gempuran. dari kesuksesan ya. Alhamdulillah. Seperti biasa ini di Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Sebelum kita bahas tentang konten inti yang kita obrolkan ini, Pak Wil, saya menyebut beliau adalah lebih akrab menyebut Pak Awil, Bung Awil. Saya ada sedikit pertanyaan pribadi nih sebagai pemantik dari obrolan kita. Kemarin kan sempat nyalek juga, Pak, Bang. Alhamdulillah. Dapil Kota. Dapil Kota. Di tahun ini. Bantaeng Hermes. Ya. Sudah berapa kali nyalek? Alhamdulillah ini sudah yang ketiga kalinya. Dan alhamdulillah juga belum berhasil. Nah ini, jadi seorang petarung ya. Ini yang ada quotes yang saya pernah baca bahwa seorang petarung bukanlah orang yang memenangkan pertarungan, tetapi seorang petarung adalah orang yang masih ikut bertarung pada saat beberapa kali dia gagal. Kurang lebih seperti itu. Saya lupa juga itu quotes itu. Tapi itulah petarung. Ya. Karena kalau memenangkan pertarungan banyak instrumen, tapi kalau misalnya seorang petarung ketika masih dia bangkit di saat dia berada pada posisi terpuruk. Dan saya anggap Bung Awil adalah petarung karena sampai hari ini tidak kelihatan kendor semangatnya meskipun beberapa kali gagal. Ya. Mungkin cerita-cerita sedikit ini terkait tentang pilihan untuk mengambil opsi untuk bertarung di legislatif. Ya. Apa motivasi kuatnya? Ya, awalnya terima kasih Pak Daus ya. Sudah mengundang kami hadir di podcastnya Pak Daus, dan secara pribadi saya ingin mengucapkan juga
apresiasi sama Pak Firdaus ini selain aktif sebagai tenaga pendidik, beliau adalah kepala sekolah. Oh, mundur Mak sekarang? Oh, sudah mundur ya? Saya sekarang fokus di tugas belajar. Oh, Pak. juga belajar. Oh ya. Oh, maaf. Saya kurang update. Disclaimer ini teman-teman. Masih bisa menyempatkan waktu untuk berkegiatan seperti ini yang menurut saya itu sangat positif di tengah gempuran informasi-informasi di media sosial yang begitu liar. Kita tahu Pak Daus kalau di media sosial itu kan tidak ada polisinya, jadi informasi-informasi liar, informasi hoax dan sebagainya itu banyak bertebaran. Dan dengan konten-konten seperti ini tentu ini bisa menjadi ajang atau wadah edukasi buat kita semua, termasuk kami juga yang mungkin tidak konsen di pendidikan tapi konsennya di politik. Ini juga sangat membantu dari aktivitas kami. Memberikan pencerahan kepada teman-teman ya. Saya kira itu ya poinnya. Selanjutnya tadi tadi disampaikan. Kenapa Ki? Itulah. Pilih jalur politik, kan ada teman-teman ini yang pilih jalur birokrasi, masuk di akademisi. Nah, terus kita memilih jalur politik. Ya, kalau banyak orang bilang ini kecelakaan, kalau saya sendiri ini kecelakaan yang disengaja. Dijoroki. Ya memang ini kalau boleh bilang ini salah satu passion kita. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita punya passion yang menurut saya inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa saya masih sampai sekarang masih aktif di dunia politik. Tadi sampaikan saya ini ketua Bapilu tentu menurut saya ini cukup pas dengan passion saya selama ini. Jadi awal mula bergabung di politik ini itu tidak bisa juga dibilang coba-coba karena memang kita latarnya ini aktivis kadang-kadang jatuh-jatuhnya ke politik pada cuma kadang-kadang saya lihat banyak aktivis-aktivis sekarang baru satu kali mencoba sudah mulai berguguran satu persatu, dan fenomena itu saya rasa terlihat sekali hari ini bahwa banyak sekali teman-teman aktivis yang sudah meninggalkan dunia politik, malah melihat dunia politik ini sebagai dunia yang horor, menakutkan dan sebagainya. Nah, inilah yang ingin saya tunjukkan juga kepada teman-teman semua bahwa meskipun berkali-kali gagal, tapi saya rasa tujuan dari kita berpolitik itu bukan hanya duduk sebagai anggota DPR, akan tetapi duduk, tapi ini juga adalah bagian dari bentuk perjuangan kita, bentuk dari kebulatan tekad kita untuk memperjuangkan hal-hal yang baik di Kabupaten Bantaeng ini khususnya. Iya. Jadi peran di politik itu sebetulnya bukan cuma legislatif, bukan tujuan itu. Bukan tujuan utama. Saya rasa kalau ini yang kita bisa mindset seperti ini yang bisa kita hilangkan dulu, saya rasa politik ini menyenangkan. Iya, kadang-kadang ada orang cuma menganggap bahwa politik itu kalau saya ikut caleg, misalnya. Tapi setelah caleg kemudian tidak lolos, hilang nih kontribusinya di politik. Betul. Itu kan banyak seperti itu ya. Betul. Jadi ini teman-teman pelajaran mungkin bagi kita semua yang sudah berhikmat di politik. Ya, karena saya juga dapat itu pernah baca juga itu. Pernah dengar, bukan pernah baca ya, pernah dengar bahwa politik itu orang bisa mati berkali-kali. Dan bisa juga hidup berkali-kali. Tergantung keberuntungan juga. Ternyata kalau Pak Daus ini tokoh pendidikan tapi banyak paham dengan istilah politik ya. Saya banyak mendapatkan informasi dari diskusi seperti ini, Bung Awil. Baik teman-teman, sebelum masuk ini jadi teman-teman insya Allah sebentar jangan di skip, karena di akhir konten ini kita akan bahas tentang seperti apa sebetulnya peran pendidikan tinggi. Apakah di pendidikan tinggi, apakah kita memperkuat jaringan di situ, ataukah memang pendidikan tinggi itu bisa meningkatkan kompetensi? Nanti kita dengar seperti apa pandangan Bung Awil tentang itu di akhir konten ini, makanya jangan di skip. Ada pertanyaan baru ini terkait tentang masalah pribadi juga ini, Bung. Saya dengar Bung Awil kan di waktu jadi aktivis
itu kemudian memilih jalan, sering memang memilih jalan bertarung, memilih jalan, yang sunyi. berbeda. Ya, di Organda di Bantaeng yang saya ketahui ada beberapa Organda yang kemudian dulu ada namanya, yang paling tua adalah HPMB, Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng. Kemudian Bung Awil menginisiasi, kemudian lahirnya HPMB Raya. Nah, HPMB Raya. Nah, gimana ceritanya kenapa bisa berpikir untuk membuat organda baru yang bernama HPMB Raya? Ya, Gimana ceritanya itu, Bung? sebenarnya kalau kisahnya ini ya cukup panjang. Gitu. Jadi kita intinya kehadiran HPMB Raya ini itu dulu yang sering kita luruskan atau klarifikasi kepada beberapa pihak bahwa kita HPMB Raya ini kadang-kadang dilihat bahwa kemunculannya di Bantaeng ini ada sangkut pautnya dengan pergulakan politik di Bantaeng. Oh gitu ya. Kadang-kadang dianggap sebagai bentuk kekecewaan dari suksesi kepemimpinan dalam suatu organisasi. Iya. Tapi alhamdulillah kami berkeyakinan bahwa ketika organisasi itu masih bisa eksis sampai beberapa tahun, bahkan HPMB Raya ini sudah menginjak di angka belasan tahun. Saya rasa kalau dasarnya karena sakit hati, kalau dasarnya karena kecewa atau karena dasarnya politik, saya rasa organisasi ini sudah bubar itu dulu. Iya. Alhamdulillah HPMB Raya masih eksis sampai sekarang. Masih eksis. Dan mungkin salah satu organisasi yang paling dari OKP ataupun mungkin organda-organda yang ada di Bantaeng paling regenerasinya itu yang paling cepat, Pak ya, paling cepat. Saya saja sekarang ketua HPMB Raya yang sekarang saya sudah kurang kenal. Saking cepatnya ini regenerasinya, artinya kaderisasi yang kita lakukan itu berjalan dengan cukup baik. Nah, kalau misalnya HPMB Raya ini dianggap sebagai organisasi yang mungkin membuat dualisme atau apa, saya rasa itu kan hanya persoalan nama saja yang mungkin mirip-mirip dengan organisasi lainnya. Tapi memang sengaja kita menggunakan nama HPMB Raya dan sebagainya karena memang kita masih mau nilai-nilai kebantaengan kita ini yang tetap kita tanamkan. Oh, sampai namanya HPMB Raya. HPMB Raya. Ya, saya sudah berpikir waktu itu kan kenapa tidak ambil HPMB Perjuangan, karena kebetulan mungkin momentumnya dekat-dekat antara partai PDI waktu itu ya. Ya kebetulan saja di awal berdirinya HPMB Raya rata-rata saya sendiri dan beberapa teman-teman ini berasal dari orang Raya. Malah saya sempat berkelakar teman-teman bahwa HPMB Raya ini kenapa tidak ada HPMB Lau ya? Ya itulah, ya karena istilah Bantaeng kita Raya ya kebetulan mungkin ya makanya kita pakai HPMB Raya. Tapi intinya saya juga lama di HPMB sekitar 6 tahun lamanya. 6 tahun. Saya juga hampir ngisi beberapa jenjang struktur di HPMB. Baik itu di komisariat HPMB ya, bukan HPMB Raya, HPMB. Komisariat sampai pada pengurus pusat sebelum lahirnya HPMB Raya, mendirikan HPMB Raya. Salah satu faktornya juga adalah keinginan kita karena melihat bahwa HPMB ini adalah ibaratnya kapal. Kadang-kadang dalam kapal itu kalau muatannya sudah mulai full itu bisa oleng-oleng juga ini kapal. Nah, ini bisa berbahaya untuk keselamatan para penumpangnya gitu. Nah, berinisiatiflah kita ini untuk membuat sekoci kecil gitu. Untuk menjadi tempat atau wadah yang mungkin lebih kecil dari HPMB yang bisa menampung kreativitas, aktivitas, minat, bakat dan mungkin hal-hal lainnya memang tidak tersalurkan di organisasi HPMB. Nah, inilah yang menjadi salah satu yang selanjutnya adalah sistem terkait sistem. HPMB menganut sistem paguyuban yang lebih mendorong pada prinsip kekeluargaan, keberhimpunan dan sebagainya. Nah, harapan kita
kenapa HPMB Raya konsepnya sedikit berbeda? Kita berharap ya selain sebagai ajang berkumpulnya mahasiswa Bantaeng, Ya. di luar Bantaeng ini kan HPMB ini tujuannya adalah menghimpun mahasiswa-mahasiswa Bantaeng, pelajar-pelajar Bantaeng yang menempuh pendidikan di Makassar. di Makassar atau di daerah lain, Ya. ya, untuk kemudian membangun silaturahmi dan ukhuwah yang lebih erat. Nah, kita ingin menambah porsinya atau muatannya gitu. Muatannya. Bukan hanya sekedar tempat bercanda gurau, bukan hanya tempat ngumpul-ngumpul dan bernostalgia dan sebagainya, tapi menjadi wadah kajian, pendidikan dan kaderisasi. Nah, oleh karena itu kalau di HPMB misalnya yang kemarin siapapun mahasiswa Bantaeng yang bersekolah atau kuliah di luar itu otomatis menjadi anggota HPMB. Kalau di HPMB Raya harus melalui proses kaderisasi. Proses kaderisasi. Tapi ada ini pertanyaanku ini. Ya. Ya, mumpun ini saya punya momen ini untuk bertanya. Silakan, Pak. Sebenarnya kita mau bahas itu tadi, tapi nanti Lama teman-teman tidak di ketemu. akhir ini. HPMB sebagai organda yang merupakan singkatan dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng. Apakah itu HPMB ataukah HPMB Rayanya kan? Ya. Cuma menambah rayanya saja kan? Saya tidak tahu apakah berbeda antara HPMB dengan HPMB Raya dari sisi bagaimana peluang dari pelajar. Karena begini, saya melihat itu pelajar semacam hadir di dalam kayak embel-embel gitu, ada di pelajar di situ. Tapi dia tidak punya hak untuk dipilih. Betul. Ya kan? Saya tidak tahu di HPMB Raya, tapi di HPMB yang saya ketahui disebut sebagai HPMB, padahal kalau tidak ada itu P-nya, ya tidak lengkap gitu. Nah, kenapa bukan Kenapa HPMB saja? HMB saja? Ada ya nostalgia. Tapi maksud saya pikiran kritis ini kenapa pelajar selama ini tidak mendapatkan ruang yang sama coba dengan mahasiswa? Kan kita tidak bisa juga mengabaikan bahwa pelajar ini memiliki ruang proses akseleratif yang kemudian bisa memimpin sebetulnya. Ya. Tapi kan pada kalau tidak salah di HPMB itu pelajar tidak memiliki ruang untuk berkontestasi kan? Bagaimana di HPMB Raya? Kalau di HPMB Raya boleh dibilang sama. Untuk dalam berkontestasi dalam suksesi kepemimpinan di internal organisasi, pelajar itu tidak ikut serta. Tapi ikut memilih? Ikut memilih juga tidak. Karena begini, di HPMB Raya ada sistem keanggotaan yang kita atur di anggaran dasar anggaran rumah tangga, yang mana status mereka itu bukan anggota biasa. Bukan anggota biasa. Tapi mereka ini adalah anggota yang luar biasa. Jadi kurang lebih seperti itulah pemahamannya. Nah, kenapa dengan beberapa macam pertimbangan, kenapa status dari pelajar ini kita bedakan? Karena tentu porsi banyaklah pertimbangan-pertimbangan yang menjadi prosesnya proses kaderisasinya yang tidak begitu panjang. Kaderisasinya yang tidak begitu panjang, rutinitas aktivitas mereka yang sedikit berbeda dengan yang namanya otonominya dalam. Betul. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan. Akan tetapi meskipun demikian, kita juga tidak mau menganaktirikan atau menganggap kehadiran mereka ini adalah sekedar pemanis saja di organisasi. Embel-embel jadi kapan ini? Embel-embel. Nah, kita berharap bahwa kehadiran mereka itu justru nampak meskipun kan yang namanya sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa eksis itu tidak harus jadi pemimpin dalam sebuah organisasi. Tapi berada memperlihatkan berada dalam perahu, ambil peran. Ya, betul. Bagaimana peran-peran mereka dalam memberikan warna dalam organisasi itu. Nah, kalau di HPMB Raya sendiri itu pelajar-pelajar itu dikumpulkan dalam sebuah wadah yang namanya koordinator pelajar. Oh, itu jawabannya koordinator pelajar. Kalau di HPMB Raya ini karena kita selalu menggunakan nama-nama yang sesuai dengan kearifan lokal Bantaeng, namanya Lontara Bilang. Lontara Bilang. Jadi pelajar di situ di Lontara Bilang. Di Lontara Bilang.
Mereka berhimpun di situ. Mereka suksesinya juga di situ. Tidak diatur, tidak diintervensi oleh senior-senior mereka maupun kami-kami ini yang sudah ada di luar organisasi. Ini yang mungkin kurang tersosialisasi, ataukah saya yang kurang tersosialisasi, teman-teman? Tapi setidaknya terjawab sudah bahwa di HP Mberaya untuk mengakomodasi kepentingan aspirasi daripada pelajar itu ada di Lontara Bilang. Iya. Saya kira terjawab ini terkait tentang itu. Betul. Dan mereka ini alhamdulillah sampai sekarang masih terbilang salah satu organisasi semi otonom yang ada di Mbera yang paling aktif, paling aktif berkegiatan, paling aktif melakukan kerja-kerja sosial. Baik, yang kedua juga mungkin mereka banyak bersosialisasi di sekolah-sekolah dan sebagainya. Makanya ini kita harusnya kan berharap ini berkesinambungan. Jadi pelajar jadi mahasiswa. Jadi proses peralihannya dari pelajar ke mahasiswa agak lebih mudah lah, kira-kira gitu. Kita masuk ke inti nih. Sudah mulai berat-berat. Ya, ini terkait tentang tema kita yang kita obrolkan ini. Bagaimana pandangan kita melihat pendidikan tinggi? Apakah pendidikan tinggi itu meningkatkan kompetensi atau lebih kepada jaringan? Ini saya ingin bicara dalam perspektif pengalaman kita. Yang tepatnya itu pendidikan kita akan pasti berbeda ya. Pendidikan kita SD, SMP, SMA, terus masuk kuliah itu kan pasti beda. Nah, menurut pandangan kita yang tepatnya itu pendidikan tinggi adalah peningkatan kompetensi atau pengembangan jaringan. Jadi menurut saya Pak Daus ya. Kita ini bukan pakar pendidikan jadi ditanya tentang ini ya. Memang ini ngopi ini kita tidak bicara kepakaran, tapi apa yang kita alami pribadi. Kalau secara perspektif pribadi saya mengutip pernyataan dari Buya Hamka. Kamu hanya akan mendapatkan apa yang kamu cari. Kamu hanya akan mendapatkan apa yang kamu cari. Ketika kita mungkin menempuh pendidikan tapi pada tingkat perguruan tinggi S2, S3 misalnya, ketika benar-benar kita ingin mencari yang namanya kompetensi, mencari ilmu apa dan sebagainya, itu juga akan kita dapatkan. Tapi ketika niat kita atau tujuan kita adalah membangun relasi, insya Allah itu pula yang kita dapatkan. Meskipun mungkin konsekuensinya ketika kita memilih salah satunya, maka yang lain tentu akan berkurang. Ketika kita mencari ilmunya, relasinya mungkin agak sedikit berkurang. Sementara ketika kita mencoba membangun relasinya, tentu kompetensi-kompetensi yang sebenarnya juga penting untuk kita dapatkan itu mungkin juga sedikit. Tapi itu juga menurut saya kembali pada individu masing-masing. Nah, secara pribadi saya cukup kemarin saya cukup berimbang antara meningkatkan kompetensi yang kedua tetap juga dengan membangun. Buktinya kan Bung sudah selesai di satunya, S2-nya kan. Kan tidak mungkin selesai kalau tidak. Betul sekali. Jadi tidak mungkin juga selesai kalau tidak ada kompetensi. Jadi jangan-jangan kita selesainya karena relasi kan juga kurang bagus juga. Bagaimana pesan-pesan terhadap teman-teman yang hari ini mungkin lagi melanjutkan di perguruan tinggi, baik itu sarjana, pasca sarjana, mungkin ada pesan-pesan terkait tentang teman-teman yang fokus pada kuliah tuh saja. Ada mungkin pesan-pesan Bu? Ini penting ini. Kalau secara pribadi, kalau saya yang ditanya ini cukup fair kalau saya mengatakan bahwa selama ini saya tidak terlalu fokus dengan yang namanya dunia perkuliahan di kampus. Karena menurut saya proses-proses yang terjadi di kampus ini belum cukup atau tidak cukup dalam dalam menggali atau saya mencoba memperdalam apa-apa yang mungkin potensi-potensi apa yang saya miliki. Kita hanya lebih banyak berkutat dengan diktat-diktat dan sebagainya. Kita hanya berbicara dengan hal-hal yang sifatnya teoritis dan sebagainya. Akan tetapi
setelah kita keluar tentu kita harus menyadari bahwa ada dunia lebih besar yang harus kita hadapi. Ternyata masalah-masalah yang dihadapi setelah selesai itu bukan didiktat itu. Tidak cukup bukan hanya dengan itu ya. teori-teori ini. Iya, tidak Dan tidak menggunakan mengatakan ini tidak punya arti sama sekali. Meskipun ini tetap mungkin menjadi bagian dari petunjuk arah kita. Ya. Namun dalam dunia yang lebih besar atau dalam konteks kita kembali ke masyarakat, kita kembali ke daerah kita masing-masing, banyak problematika, banyak dinamika-dinamika yang jauh lebih kompleks yang harus kita hadapi. Khususnya misalnya juga kadang-kadang ya menurut saya pendidikan kita juga ini tidak begitu tertib menuntun kita ke arah cita-cita kita, Pak Dos. Agak ekstensi. Ini menarik ini. Ini agak ekstensi. Kenapa bisa begitu? Ya menurut saya ada orang yang kuliahnya jurusannya bahasa Inggris larinya jadi politisi. Ada orang yang politisi jadi pedagang. Apa kira-kira yang salah? Nah ini yang kadang-kadang menurut saya tidak ingin mengoreksi terkait terlalu dalam. Pendapat pribadi kita apa yang salah? Yang salah menurut saya karena kita ini di dunia pendidikan kita ini tidak melihat dari sisi karakter atau passion orang tersebut itu. Iya. Kadang-kadang juga kita berkuliah atau apa dan sebagainya karena tuntutan orang tua, karena tuntutan lingkungan, karena tuntutan tren, passion dan sebagainya. Padahal sebenarnya jiwa kita tidak ke sana. Orang yang harusnya jiwanya sudah politik ya ambil jurusan-jurusan yang politik aja. Orang yang seharusnya mau berpolitik tapi tidak mau sekolah, ini juga salah juga itu. Yang passionnya politik tapi tidak mau melanjutkan pendidikan dan mengambil jurusan-jurusan yang berbau-bau politik. Ini juga lebih keliru lagi. Nah ini yang menurut saya banyak terjadi. Di samping juga fenomena yang terjadi setelah keluar ini kan tidak banyak ruang di negara kita, tidak banyak wadah khususnya di daerah-daerah kita yang menyiapkan tempat-tempat kita untuk berkreasi gitu. Setelah meninggalkan kampus kita, akhirnya orang yang mungkin saja sudah sesuai passionnya, sudah sesuai dengan background pendidikannya, tidak tapi ada lagi keluar wadahnya lagi yang enggak. Nah inilah yang membuat orang kadang banting setir gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak murni mungkin kesalahan dari sistem pendidikan kita. Kompleks ya. Yang namanya masalah pendidikan itu kompleks, teman-teman. Kompleks sekali. Karena kalau yang kita bilang tadi itu juga kan sebetulnya sudah ada upaya untuk itu. Misalnya saat ini di SMA itu, kami alami ini di SMA itu, di SMK. Sudah ada penjurusan, misalnya dari guru BK-nya sudah memberikan informasi, Pak, Bu, ini anak ini cocoknya ini jurusan ini. Tapi karena bapaknya mau jadikan ini, anakku harus masuk komputer. Jurusan TKJ. Masih TKJ padahal mungkin tidak di situ. Masalahnya orang tuanya yang biaya. Itu. Kira-kira inilah juga kompleksitas permasalahan kita. Sehingga pendidikan menurut saya bukan hanya pendidikan bukan hanya untuk anak yang lagi sekolah secara formal, tetapi harusnya juga pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga sangat juga menentukan. Pendidikan keluarga, bagaimana keluarga betul-betul menuntun anak-anak kita, menuntun mereka untuk mengarahkan ke arah yang mungkin menurut mereka ini bakat minatnya itu lebih bisa keluar, ekspresi mereka lebih bisa tersalurkan ketimbang memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita untuk sesuai dengan apa yang menjadi standar atau selera orang tua. Jangan menjadi keinginan, tetapi berdasarkan kebutuhan anak itu sendiri. Kebutuhan anak itu sendiri berdasarkan pada minat anak itu sendiri. Inilah menurut saya, karena menurut Kementerian Gubernur Jawa Barat, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Passion tak ini jadi pekerjaan tak. Misalnya kayak mau hobinya jadi YouTuber, dapat penghasilan dari YouTuber itu, misalnya kalau di luar negeri ada pemain bola, sudah hobinya main bola, dapat uang lagi. Ini itu yang tidak ada yang kalah. Jadi itu teman-teman ya. Jadi luar biasa ini perobrolan kita, tidak terasa ini kita sudah hampir 30 menit kita berbincang di sini. Dan yang pasti kesimpulan kita yang bisa kita ambil dari obrolan
saya dengan Bung Awil bahwa pendidikan itu harusnya berjalan di pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi. Tema kita hari ini harus berjalan secara seimbang. Ya, apakah itu peningkatan kompetensinya, mengikuti perkuliahan, tapi di sisi lain seorang mahasiswa harus juga mencoba membuat tambahan, ya, kayak extra put Ya. untuk menambah pengalaman, untuk meningkatkan kapasitas diri, menambah jaringan, gitu ya, Jejaring. jejaring. Karena persoalan setelah selesai kuliah, ya, setelah jadi sarjana, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah dunia nyata yang kita hadapi. Ya. Saya ini termasuk orang yang berada di rule yang tepat, ambil disiplin ilmu yang berbau politik. Dan saya passion, saya bergerak di politik, kegiatan-kegiatan politik, dan enjoy. Meskipun selalu gagal dalam pertarungan-pertarungan yang dalam tanda kutip, tanda kutip pertarungan untuk duduk sebagai anggota DPR misalnya. Akan tetapi dengan adanya relasi-relasi yang kuat, dengan hadirnya kita berada pada passion dan gaya yang dunia yang tepat ini, sehingga alhamdulillah masih bisa tersenyum sampai sekarang. Kenapa? Karena menikmati pekerjaan, hobinya dibayar, Pak. Saya tidak tahu ketika duduk lagi lebih nikmat lagi. Ya. Kira-kira begitu teman-teman. Demikian obrolan kita terkait ngopi atau ngobrol olahraga dan pendidikan kita pada hari ini. Terima kasih Bung Awil. Siap. Sudah Terima kasih banyak. Ya. Sudah bergabung bersama kita, berbagi kepada teman-teman semua. Untuk itu teman-teman, jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten terbaru berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam edukasi.